Oke, selamat pagi sekarang. Nah, sekarang ini Minggu 21 Desember 2025. Aku lagi di Malang sekarang ya. Baru banget kemarin Sabtu nyampe di Malang. Kemarin malam. Nah, hari ini hari Minggu aku mau jalan-jalan ke Kota Blitar ya. Aku juga sudah lama nggak bikin channel. Nggak bikin video maksudnya di channel ini. Jadi hari ini aku sama anak-anak lagi di dalam. Kita mau explore Kota Blitar. Nah ini sekarang lagi makan dulu sarapan di Jalibarnya Kepanjen. Ini rest area. Ini di restoran Bebek Kerto namanya. Ya ini Bebek Kerto. Kita mau makan dulu, sarapan, terus nanti baru berangkat ke Blitar. Nah nanti di Blitar kita mau kemana aja kita belum tahu. Jadi cek terus videonya ya. Nah kamu apa Sam? Gak tahu sama. Karo. Baik nang apa Mbak? Nasi milih. Cemele ya. Murah-murah cuk, nasi pecel 10.000, nasi rames 2.000 loh. Murah-murah ya. Ini yang paket bebek ayam. Oh, masih oke lah. Misal nasi ramen. Kita explore tempatnya dulu ya. Tempatnya bagus loh. Ada. Tuh, di belakang ada kebun-kebun, ada taman. Coba kita muter-muter dulu ya. Ini tempatnya juga joglo-joglo gitu. Ini aneka sambal. Ngambil sendiri. Oke loh, tempatnya api, coy. Tempatnya ada lesehannya juga, ada kolam-kolamnya tuh seperti ini. Ada kebunnya juga di belakang. Ini sudah berbatasan sama sawah sih sebetulnya. Di belakangnya itu sudah sawah. Nah sebetulnya tadi aku sama teman-teman random aja berhenti di sini karena belum pada sarapan, belum makan, jadi ketemu restoran ini akhirnya iseng aja gitu nyoba. Tuh belakangnya lesehan seperti ini guys. Tuh oke sih tempatnya. Nanti kita coba makanannya seperti apa ya. Oke, makanan datang. Ini aku makan ayam geprek. Hari ini makan sego rames. Porsinya jumbo ya. Jumbo bro. Jumbo banget. Oke, ini kita makan dulu. Di sini porsinya jumbo banget, jadi sangat-sangat worth it dan harganya murah. Mantap. Oke, sudah habis semua, sudah kenyang. Porsinya jumbo banget. Udah ada aja selantai. Habis ini kita mau lanjut lagi. Kita mau perjalanan ke Blitar, kurang lebih 1 jaman paling ya ini. 1 jaman lah dari sini. Kita lihat terus ya kita kemana ya. Oke, kita sekarang sudah sampai di Kota Blitar ya itu. Selamat datang di Kota Blitar. Bumi Bung Karno. Siap. Ini tujuan kita. Di sini tujuan pertama kita mau ke Istana Gebang. Istana Gebang itu museum rumah masa kecilnya Bung Karno. Oke, lanjut kita ke sana. Oke, sekarang jam 11 siang. Kurang lebih perjalanan 2 jam tadi dari Kota Malang. Kita sudah sampai di Istana Gebang. Ini destinasi pertama kita. Jadi Istana Gebang itu museum rumah masa kecilnya Bung Karno. Ramai juga nih ternyata. Tuh, mobil. Jadi di sini ada food court. Nah, museumnya di sebelah sini nanti. Nah, itu rumah masa kecilnya. Ayo kita jelajahi bareng, oke? Ini untuk harga tiket masuknya, parkir mobil biasa 5.000, tiket masuknya 4.000. Ya cukup murah sih. Tuh, ini seperti ini. Rumah keluarga Bung Karno. Tuh, nanti lewat situ. Itu ada patungnya lagi dibangun, sama ada pendopo juga. Oke, kita masuk ya. Ada yang lagi nyari falsafah luhur bangsaku. Oke, ini sudah dapat tiketnya. Harganya 4.000 satu orang. Ini ternyata kalau sudah beli tiket di Istana Gebang, nanti kalau mau ke makamnya Bung Karno gratis. Jadi cukup tunjukin tiket ini aja gitu. Oke, kalau gitu nanti kita langsung masuk, langsung lihat aja ya footage di dalam. Oke. Nah, silakan menonton. Oke, jadi seperti ini tampilan depannya Istana Gebang. Terus ternyata kalau mau masuk itu kita harus copot alas kaki. Jadi nanti sandal sepatunya dimasukkan ke dalam tas merah itu. Nah, lalu kita explore. Ini kita mulai masuk ke ruang tamunya ya. Ruang depannya luas banget memang. Dan dari desainnya juga masih desain rumah-rumah jadul ya.
Dari interiornya maupun dari furniturnya juga jadul banget tuh, bisa dilihat kamar tidurnya juga masih yang old school banget gitu ya, masih pakai kelambu-kelambu gitu. Terus ini juga rumahnya besar, ada beberapa kamar. Dan sebetulnya Bung Karno itu tidak lahir di sini gitu, bahkan beliau lahirnya tuh justru di Surabaya. Tapi ini rumah keluarga Bung Karno ternyata, rumah ayah dan ibunya dan mungkin saudara-saudara yang lain seperti itu. Oke, ini jadi kita sudah di dalam rumahnya. Rumahnya jadul banget tuh. Ini kamar tidurnya masih kamar-kamar model lama tuh. Ada serambu-serambunya. Terus ini kamar tidur lain. Terus ini juga ruang keluarganya tuh. Jadul banget ya. Jadi ornamennya masih ornamen-ornamen kolonial gitu. Bagus. Tradisional. Oke, kita coba cek ke luar ya. Di luar juga ada apa namanya? Ada koleksi lagi. Ini mungkin ada ruang makan sama ada pekarangannya juga. Itu pekarangan. Ini untuk ukuran rumah zaman dulu ya. Ini besar banget untuk seorang pribumi gitu. Jadi memang ya Soekarno ini memang berarti bukan orang yang main-main gitu loh. Sip. Oke, kita masuk ke bagian belakang. Ini ada sumur tua. Ini mungkin untuk ngambil air dulu ya di masa Bung Karno. Oh, ini ada dapurnya. Ini dapurnya jadul banget, ini benar-benar dapur zaman dulu banget. Ini juga ada tempat untuk masaknya. Itu rumahnya enak ya, rumahnya adem. Keluarnya tadi seperti ini pekarangannya, di dapurnya. Coba. Jadul sekali. Suka aku jadul ini. Vintage gitu ya. Memang untuk ukuran rumah zaman dulu ini besar banget. Bukan kaleng-kaleng. Mantap. Soekarno sendiri lahir di Surabaya tanggal 6 Juni tahun 1901 di Tenggelan Surabaya, kakaknya di Bali. Jadi SD-nya di Mojokerto, SMP SMA-nya di Surabaya, kuliahnya di Bandung. Jadi ini bukan rumahnya Bung Karno, rumah orang tuanya Bung Karno, cuma rumah petilasan beliau sampai usia 16 tahun sampai jadi presiden. Karena kan beliau kan pindah-pindah gitu. Oke, ini kita udah keluar dari bangunan utamanya. Ini di pekarangan belakang, luas banget rumahnya. Tadi menurut penjelasan bapak guide-nya yang jaga, ini luasnya tuh 3 hektar. Luar biasa. Untuk sebuah rumah ya, 3 hektar itu sangat besar. 2 hektar ya? 2 hektar, sorry, 2 hektar. Nah, sekarang kita mau ngelihat ini adalah mobil daripada Presiden Soekarno. Mobilnya itu mobil lawas juga nih, Mercedes. Ini mobilnya, ini garasinya. Bagus. Dan harga tiketnya murah sekali, 4.000. Bisa belajar mengenai masa kecilnya Soekarno, Bung Karno. Mantap, harus ke sini, Istana Gebang. Nah, habis dari Istana Gebang ini, aku sama anak-anak mau lanjut ke makamnya Bung Karno. Tapi dia nggak di komplek ini, dia masih harus nyetir kurang lebih 5-7 menit lah kalau naik mobil ke sana. Oke? Jadi sekian di Istana Gebang, kita lanjut ke destinasi berikutnya. Oke, tadi kita sudah parkir. Parkirnya di sini agak jauh ya, dan harganya juga lumayan, 15.000 satu mobil. Terus ini Jason juga udah beli kembang-kembangan untuk kita nyekar. Oke, Mas? Oke, Sam? Oh iya, jadi ini udah masuk kok ini tempatnya nih. Oke. Kita explore ya makamnya Bung Karno. Oke, jadi yang pertama dieksplor ini adalah perpustakaan Bung Karno, perpustakaan proklamator tuh, perpustakaan proklamator Bung Karno. Kita lihat ya di dalam ada apa saja. Oke, ini ada patungnya. Terus ini kayaknya museum, masuk sini museum layanan memorabilia Bung Karno. Nanti kita coba explore ya. Silakan dilihat nanti footage-nya seperti apa. Oke, jadi sebelum masuk ke komplek area makamnya, kita masuk dulu ke ada perpustakaannya dulu nih. Selain perpustakaan juga ada museumnya juga. Jadi kita bisa belajar mengenai sejarah
kehidupan Bung Karno. Nah di sini juga canggih ya, dia ada layanan online juga. Dan kalau mau masuk museumnya ini gratis teman-teman. Jadi nggak perlu bayar, kecuali kalau masuk area makamnya nanti baru bayar, gitu. Oke, tadi setelah explore museum dan perpustakaan di sana, sekarang kita explore makamnya, makam beliau di sebelah sini, Gapura. Nanti naik Gapura, terus nanti belakangnya tuh museumnya. Nah, sepanjang jalan ini ada kayak mural-mural gitu, sama di sana ada oleh-oleh, pasar oleh-oleh gitu. Yuk kita masuk ke makamnya, oke? Oke, kita masuk ya. Nah ini kita sudah masuk ke komplek area makam utamanya. Nah itu makamnya tuh yang di bawah pendopo. Kebetulan waktu aku kesana lagi ada rombongan yang lagi berdoa gitu. Jadi kita hormatin aja lah gitu. Oke, setelah selesai dari area makam, ini kita pintu keluarnya dilewatin kayak pasar oleh-oleh gitulah gitu. Tapi aku nggak beli apa-apa sih di sini. Oke, baru keluar dari komplek makam Bung Karno ya. Panas pol, Blitar jalannya juga lumayan jauh nih. Anak-anak beli es teh dulu. Habis itu kita jalan ke parkiran mobil, kita mau lanjut ke Roti Orion ya. Katanya sih roti dari Blitar itu, legendnya khas Blitar juga. Oke, sampai bertemu di Roti Orion. Halo, oke. Sekarang setelah dari makam Bung Karno, kita mampir ke yang namanya, aduh kelihatan nggak nih? Roti Orion. Nah, ini salah satu roti khas Blitar. Sebenarnya kalau aku lihat di Google itu aslinya dari Solo, dari Surakarta, tapi cabangnya salah satu yang paling besar tuh di Blitar ini itu. Roti Orion Blitar. Nah, oke, kita coba masuk ya. Kita lihat tempatnya, wanginya sih harum. Tempatnya sih bagus ya, Natal-Natal gitu. Itu tempatnya. Kita coba cek-cek ya. Harganya berapa? Nah ini harga-harganya 12 ribuan, 8 ribu, murah sih untuk ukuran legend loh ya, murah loh, 8 ribuan, 9 ribuan, ada oleh-oleh juga di sini tuh. Dan di sini yang aku notice ketika masuk itu baunya sangat-sangat, baunya apa, bau mentega ya, harumnya tuh strong gitu, jadi enak. Roti sobek macem-macem. Oke, kita pilih-pilih ya, kita mau beli apa. Oke, sudah beli, sudah dapat. Tadi aku beli yang stick cook sama marmer, sama muffin buat aku. Habis ini kita lanjut ke toko oleh-olehnya yang direkomendasikan oleh Jason, temanku. Jadi kita ngecek oleh-oleh Blitar kayak gimana. Oke, lanjut. Oke, next setelah dari Roti Orion tadi, kita nextnya ke apa sih? Odabli oleh-oleh dari Blitar. Nah, ini rekomendasi temanku. Coba kita cek ya di dalam itu ada apa aja. Jujur aku masih belum kebayang oleh-oleh khas Blitar itu apa. Kita cek bersama-sama, oke? Oke, jadi dia kayak rumah gitu, tapi oleh-oleh gitu. Oleh-olehnya khas Blitar. Sebenarnya oleh-oleh khas Jawa Timur secara general sih, ada opak, tuh kue-kue, harum manis, ya ini kue-kue keripik gitu. Terus ada kopi-kopian, apa geletak-geletik, ada tas-tas gitu, ada keripik-keripik. Oke, kita explore dulu ya, kita mau beli apa. Ini yang menarik nih, mie bledek, mie instan cup, produksi Jatim Indonesia. Kita lihat dulu lah ya. Nanti aku kabarin lagi kita akan membeli apa, oke? Oke, ini jadinya tadi beli kerupuk ceker ya, kerupuk ceker. Habis ini kita mau jalan kayaknya ke Taman Kebonrojo, deket dari toko oleh-olehnya. Mungkin kayak taman kota, alun-alun nggak tuh. Nah ini foto daripada pendiri toko oleh-olehnya ya. Prajitno Sumo Miharjo. Oke, ini lengkap sih toko oleh-olehnya. Boleh dikunjungi ketika main ke Blitar, oke? Oke, setelah beli oleh-oleh tadi di sana, di apa jadi emang? Oh, apa?
Oh udah beli, aku lali terus, lupa terus. Kita akan jalan ke sana tuh. Tuh, itu Taman Kebon Royo namanya ya. Wih, Blok M, Mbak. Blok M. Ya, jadi kita akan jalan ke Taman Kebon Royo untuk melihat ada apa di sana. Oke? Kalian tak videonya. Ini namanya apa, Mbak? Ini Explorer. Ini jual beneran atau tugas mata kuliah? Jualan beneran. Kita coba, Mbak ya. Kita coba Explorer. Santan ya? Ya kayak dawet gitu loh, kayak dawet. Kita coba pleretnya ya. Pleretnya yang mana, Mbak? Yang ini ya? Hijau-hijau ini ya? Coba. Oh ini ya, shipping ya. Kita coba ini, nah ini yang namanya pleretnya. Kenyal-kenyal loh, kayak makan joli gitu ya. Oke, harganya 7.000. Jangan lupa mampir ke es pleret Mbak siapa namanya? Brilian. Jangan lupa mampir ke Mbak es pleret Mbak Brilian di Taman Kebon Royo Blitar. Oke, sedang menikmati es pleret ditemani oleh rusa, kandang-kandang rusa. Setelah dari taman ini kita bakal ke Goa Maria ya. Mau berdoa di Goa Maria. Jadi kita habiskan dulu es pleretnya, lalu kita OTW ke Goa Maria. Apa jadi Mang? Sendang Rejo. Sampai bertemu di Goa Maria Sendang Rejo. Dadah. Oke, kita sudah sampai di pemberhentian selanjutnya di Wisata Rohani Goa Maria Sendang Rejo. Jadi kita parkir di depan. Karena jalannya ditutup guys, jadi dia lagi ada renovasi supaya jalan masuk itu dibuat lebih bagus lagi gitu. Jadi jalan kita parkir di depan, jalan agak jauh. Ini kata bapaknya tadi, bapak yang jaga nggak jauh kok jalannya, cukup 5 menit aja kita jalan-jalan di rumah warga gini. Oke, kita lihat ya Goa Maria seperti apa. Oke, ini kita sudah sampai di Goa Maria Sendang Rejo. Jadi jalan dari sana 5 menitan lah nyampe gitu. Yuk kita masuk ke dalam. Oke, kita sudah masuk ke area Goa Maria. Bagus ya, alami. Tuh. Ya anak-anak jatuh duluan. Tuh. Alami suasananya. Jadi dia hutan-hutan gitu sama ada kolam-kolamnya. Nah, ini kita lihat di sini ada apa aja, oke? Oke, ini kalau kita masuk dari atas, suasananya seperti ini ya. Jadi rindang banget, asri, banyak pohon, banyak bunga. Jadi suasananya juga adem. Nah ini kita turun, nah ini kita sampai di Goa Marianya. Ini area doa utamanya. Terus lain ada Goa Maria, di sini juga ada rute jalan salib ya. Nanti kita explore habis ini rute jalan salibnya gitu. Oke, sekarang kita sudah di Goa Maria Sendang Rejo. Dan di sini ada keran air suci. Kita mandi dulu. Nah. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita menuju ke rute Jalan Salib. Nah, kalau di agamaku, di Katolik, kalau kita ke Goa Maria itu biasanya ada yang namanya Jalan Salib. Nah, kita itu berdoa di 14 pemberhentian kisah pensaliban Yesus. Nah, ini gitu lah. Nah, ini kita mau explore, mau cek Jalan Salibnya di sini seperti apa gitu. Oke, kita lihat-lihat ya di sini. Enak sih suasananya, adem, banyak kebun soalnya, banyak pohon di sini. Kita cek ya. Nah, kayak gini nih Jalan Salib. Ini pemberhentian 1, Yesus dihukum mati. Nanti lanjut lagi ke sana, ada pemberhentian 2, pemberhentian 3, pemberhentian 4 dan seterusnya. Seperti itu kira-kira suasananya. Dikelilingi taman-taman dan kebun. Oke sini untuk menyejukkan hati dan pikiran. Mantap. Oke, tadi kita sudah muter-muter di belakang sana. Kita sudah ke 14 pemberhentiannya. Terus ini sudah keluar dari Jalan Salibnya, ketemu kolam ini lagi. Terus sekarang kita mau mungkin istirahat dulu, doa-doa dulu. Habis ini kita mau lanjut ke Candi Penataran. Lokasinya itu di utaranya Kota Blitar. Mungkin dari sini masih 15-20 menit lagi gitu. Nah, setelah dari Candi nanti kita baru balik ke Malang. Oke? Kalau gitu, aku mau lanjut dulu di Goa. Nanti kita ketemu lagi ketika kita sudah di Candi Penataran, oke? Sampai ketemu di Candi Penataran, dadah.
Oke, sekarang kita sudah di destinasi selanjutnya. Kita sekarang lagi jalan menuju Candi Penataran ya. Jadi tadi kita parkirnya di sana. Ini sepanjang jalan ini kita ada toko oleh-oleh, terus rumah makan gitu. Nah, ini sebenarnya udah kelihatan itu reruntuhan candinya. Oh, itu candinya. Nah, tuh di sana kompleksnya nih. Nah, ini. Berisik, banyak orang motoran. Jadi kita mau cek dulu nanti tiket masuknya berapa. Terus kita explore bareng ya. Oke? Sip. Oke, kita sekarang sudah masuk ke komplek percandiannya. Ternyata tiket masuknya sukarela guys. Jadi mau bayar 5.000, 10.000 terserah. Jadi kita sih 10.000 orang 3 deh. Gitu. Ternyata ini candinya. Ini yang candi utama. Ternyata di belakangnya nanti ada lagi. Gitu. Agak silau ya. Nanti kita cek-cek ya di sini seperti apa. Kita explore. Oke, lanjut. Oke, jadi kita akan masuk ke ruang salah satu candinya ini di belakangku. Nah, kita coba masuk ya. Permisi. Jadi ini di dalamnya ada patung arca. Ini kayaknya arca. Aku kurang tahu sih arca apa. Panas. Jadi Candi Penataran ini kalau menurut Wikipedia dibangun di masa kerajaan Kediri. Kita lanjut ayo, lanjut. Oke. Santai. Jadi kita enak situ ya? Iya. Oke. Jadi dibangun di masa kerajaan Kediri, diperuntukkan sebagai bangunan upacara atau keagamaan gitu. Dulu pernah didatangi oleh Hayam Wuruk katanya, rajanya Majapahit ya. Hayam Wuruk raja Majapahit ya? Raja Majapahit gitu. Nah, ini juga ada arca-arcanya nih. Ini arcanya. Dan kompleksnya itu yang utuh candinya cuman ini ya. Soalnya yang candi yang utamanya dia sudah agak runtuh tuh, yang sana tuh. Sudah nggak ada atap candinya. Yang utuh cuman yang ini. Gitu. Nah, ini candinya terbuat dari batu andesit ya, sama seperti Prambanan ataupun Borobudur. Gitu. Berbeda sama candi-candi Majapahit yang terbuat dari candi batu bata yang warna oranye. Kayak gitu. Kita coba naik ke candi utamanya, oke? Kita coba naik ke atas sana tuh, yang ini. Kita coba naik ke situ ya. Oke, lanjut. Oke, kita coba naik ke atas candinya ya. Oke. Nah, ini kita sudah naik ke lantai 2 candinya. Tuh, ini pemandangan dari atas candinya. Jadi yang candi utama yang kita masuk itu di sini. Wah, ini kalau masih ada atapnya sih pasti megah banget ini, cuman sudah runtuh. Oke, kita coba naik lagi sampai tingkat 4, tingkat yang paling tinggi. Ini posisinya juga menghadap ke matahari terbenam ya, jadi agak silau. Oke, nah, di atasnya sih kosong. Ini udah di lantai paling atas kosong. Ini pemandangan dari atas Candi Penataran seperti ini. Duh, kacamataku burem. Ini pemandangan dari atas Candi Penataran. Silaunya. Oke, itu. Kompleknya cukup besar ya. Bahkan bisa dibilang megah sih ini kompleknya. Kita coba lihat ke sini. Belakangnya sawah dan kebun. Gitu. Sip. Kita coba explore ke bawah lagi, oke. Oke, jadi tadi kita dari candi di atas sana, kita turun di sini. Ternyata di sini ada kolam petirtaan ya, guys. Tuh. Ada ikan yang airnya jernih banget sih. Jadi memang biasa candi itu di dekat candi selalu ada kolam petirtaan untuk menyucikan diri sebelum kita masuk ke candi atau ke tempat upacara. Biasa kita harus ke petirtaannya dulu untuk cuci. Nah, ini aku sama teman-teman kayak mau turun nih ke petirtaannya. Kita coba cek apakah airnya segar. Harusnya segar ya, karena ini mata air. Aduh, kita turun. Permisi. Karena sangat-sangat jernih, bro. Tuh, airnya. Dari sini ada. Halo. Yoi, dari Blitar. Tulung aku. Dari Tulungagung. Oke, sip.
Oke, gitulah. Coba kita pegang airnya ya. Cukup dingin. Terus ada yang kayak apa? Ngelempar koin gitu, mungkin cari keberuntungan ya. Cuman ini nggak ada yang air mengalir sih, nggak ada air mancurnya. Jadi biasanya sih petikan ada yang air mancurnya ya gitu. Sip. Oke, tadi setelah kita explore candi penatarannya dari sebelah sana, kita parkir di sana juga. Sekarang kita jalan kaki kurang lebih 7 menit, nyusuri jalan raya, kita mau ke museum penataran. Jadi dia juga ada museumnya, yang dimana nanti koleksinya akan lebih tertata rapi dan juga ada penjelasannya kayak gitu ya. Nah ini nggak tahu nih, masuk sana tuh akan ada tiket lagi apa enggak. Jadi kita lihat aja museum candi penataran, oke? Oke, kita sudah sampai di museum penataran. Ya arah ke sana museumnya. Kita coba cek ya, ada apa aja di sini. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita sudah sampai di depan Museum Penataran Kabupaten kita. Nah, ini area luarnya ada pendopongnya. Terus tadi kita sudah coba masuk ngobrol-ngobrol sama yang jaga. Ternyata di sini gratis teman-teman. Cuman isi buku tamu aja, nama aja. Nah gitu. Dia ada 2 ruangan. Yang satu ruangan diorama arca sebelah situ. Ini ada ruangan diorama arca. Yang sana diorama etnografi. Kita coba cek ya. Oh, ini burem kacamataku, sorry. Kita muter-muter. Oke. Arcanya seperti ini. Mantap. Ada peta itu, ada 34 titik candi atau situs yang bisa dikunjungi. Jadi barang-barang di museum ini semua kumpulan dari wilayah kabupaten kita yang ditunjukkan di museum. Nah, ini yang ruangan keduanya. Ini ruangan etnografi. Ini lebih ke apa ya? Lebih ke gaya hidup atau suasana mungkin ya. Suasana masyarakat Jawa kuno gitu pada saat candi-candi itu dibangun. Nah, ini ada yang belajar lesung. Nah, itu ada yang lagi belajar lesung. Oke, habis ini kita keluar. Ini sudah keluar di depan. Nah, kayaknya segitu aja video di Blitar karena ini sudah sore juga. Kita harus balik Malang. Perjalanannya kurang lebih 2 jam. Jadi ini sudah jam 5 sore. Habis ini kita kayaknya makan terus pulang. Oke. Kalau itu terima kasih sudah menonton sampai akhir teman-teman videonya. Kalau suka jangan lupa di like. Oke. Sampai bertemu di video-video di kota selanjutnya. Dadah.